Shalom, selamat Natal bagi kita semua, jemaat Tuhan yang terkasih. Seluruh pendeta dan majelis HKBP Seresot Tanjung Priok menyampaikan selamat Natal kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah. Kita kembali berkumpul dalam ibadah Natal umum untuk mengenang kasih Allah untuk dunia ini, di mana Allah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Mari kita sambut Dia dalam hidup kita dengan nyanyian yang merdu kepadanya. Marilah kita bersekutu dalam ibadah ini. Kita berdoa di dalam hati kita. Kita berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 118 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu karena kasih sayangmu kepada kami. Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebab
Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu tertulis dari Zakaria 9 ayat yang ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Di sorga disembah,
Evanjel bagi kita pada Natal umum ini diambil dari Matius 1 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kita baca secara responsoriah. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. We
terus, bersorak-soraklah terus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan pada Natal umum malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 147, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat Natal buat kita semuanya, anggota jemaat Tuhan yang terkasih, yang penuh dengan sukacita dan sorak-sorai menyambut Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Dalam Mazmur ini diungkapkan bagaimana kemahakuasaan Tuhan atas kehidupan di dunia ini. Pemazmur mengajak untuk selalu memuji Tuhan atas kebesarannya. Tuhan dipuji dan dimuliakan bukan saja karena Dia adalah pencipta, tetapi juga karena Tuhan aktif dan tetap berkarya untuk memelihara yang diciptakannya. Kesenangan Tuhan adalah orang yang takut akan Dia dan yang berharap pada kasih setianya. Orang yang demikian adalah yang sadar dan yakin akan bahwa tidak ada kuasa dan kekuatan yang lain yang memampukan kita menghadapi segala lika-liku kehidupan. Pemazmur mengajak kita untuk kembali melihat apa yang telah dilakukan Tuhan dalam hidup kita selama ini. Sebagaimana dalam konteks umat Israel, bahwa Tuhan setia dengan janjinya
dan mengembalikan umat Israel dari pembuangan Babel. Demikian juga kuasa pemeliharaan Tuhan yang besar terhadap alam ciptaannya dengan menunjuk kemahakuasaan Tuhan atas semua ciptaannya. Pemazmur mengingatkan bagi kita bahwa tidak ada yang lebih berkuasa, yang lebih kuat dari kuasa Tuhan. Maka takutlah akan Tuhan dan selalulah berharap kepadanya agar kita diselamatkan. Di dalam Mazmur 34 ayat 7 dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Jemaat Tuhan yang bersuka cita, keselamatan kita bukan terletak pada Allah lain, kekuatan manusia, ramalan-ramalan perbintangan. Hal ini bukanlah sikap dan ciri-ciri dari umat yang takut akan Tuhan, tetapi adalah ciri-ciri orang yang tidak memiliki iman kepada Tuhan. Ada banyak kesaksian dalam Alkitab yang dapat kita temukan dalam hal takut akan Tuhan. Ini adalah seruan keselamatan dari Tuhan untuk membuka pintu yang lebar untuk kasih setia Tuhan. Sikap hidup yang takut akan Tuhan mengarahkan kita pada sikap hidup yang optimis menghadapi hidup ini, sebab bukan kekuatan manusia yang kita andalkan, tetapi kuasa Tuhan yang akan bekerja memberi keselamatan dan hikmat kepada kita menjalani hidup. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, saudaraku. Mazmur 144 ayat 11 dikatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saudaraku, ternyata rahasia membuat Tuhan senang adalah hiduplah takut akan Dia. Orang percaya yang menghormati Tuhan membuat Tuhan senang. Sudahkah kita membuat Tuhan senang dalam hidup ini? Sudahkah kita takut akan Tuhan Allah? Hal ini ditegaskan pemazmur bahwa kesenangan Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan dan yang selalu berharap pada kasih setianya. Orang yang demikian adalah yang sadar dan yakin akan kuasa Tuhan dalam kehidupannya, bahwa tidak ada kuasa dan kekuatan yang lain yang memampukan kita menghadapi segala liku-liku kehidupan. Pemazmur mengajak kita untuk kembali melihat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita selama ini. Sebagaimana dalam konteks umat Israel, bahwa Tuhan setia dengan janjinya yang mengembalikan umat Israel dari pembuangan Babel. Demikian juga pemeliharaan Tuhan yang besar terhadap alam ciptaannya, terlebih kepada kita umatnya. Jika kita berefleksi dari nas kita ini, maka tentu kita sebagai orang tua
pasti senang bila melihat anak-anak kita dapat menyenangkan hati kita, sekalipun itu bukan tujuan utama kita sebagai orang tua. Secara umum dapat dipastikan bahwa semua orang tua mempunyai harapan setelah anak-anaknya dewasa, ingin anaknya menjadi orang dewasa yang baik, takut akan Tuhan, sukses dalam karir, dan dapat menyenangkan hatinya. Tidak ada satupun orang tua yang senang ketika anak-anaknya yang sudah dewasa menjadi orang yang bermoral rusak, memiliki keluarga yang berantakan, dan selalu menyusahkan hatinya. Menyenangkan hati tidak ada kaitannya dengan setor uang jasa. Ketika setiap bulan anak-anak mengirimkan uang bagi orang tua mereka, sekalipun bisa saja dalam bentuk seperti itu, tetapi bukan semata-mata itu. Menyenangkan hati bisa dalam bentuk berbicara, berbagi pengalaman, pergi dan makan bersama, menaruh perhatian, dan sebagainya. Juga bisa dalam bentuk masih mau mendengarkan nasihat orang tua dan menuruti kehendak orang tua. Juga bisa dalam bentuk masih mau bersikap menyenangkan hati orang tuanya. Tuhan juga senang dengan sikap yang demikian. Pemazmur berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Yang dimaksud dengan orang-orang adalah umatnya. Bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan? Pemazmur mengungkapkan takut akan Dia. Jelas pengertian takut di sini bukan seperti seseorang yang dikejar-kejar polisi karena perbuatan jahatnya. Takut berarti taat melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di dunia ini, kita lakukan dengan segenap hati. Jika demikian, maka kita harus senantiasa mencari tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita harus terus-menerus mencari pimpinan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Dan firman-Nya itu harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita sama sekali tidak pernah membaca firman Tuhan, mencoba belajar untuk mengerti firman Tuhan, maka jelas itu bentuk nyata bahwa kita tidak takut akan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti kehendak Tuhan bila tidak membaca firman Tuhan? Dari mana kita bisa takut akan Tuhan bila kita tidak tahu apa yang dikehendakinya? Hanya melalui firman Tuhan kita baru bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan dengan setia. Itulah saudara-saudaraku yang terkasih, yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu teruslah hati Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, Mazmur ini dibuka dengan suatu pernyataan yang besar bahwa memuji Tuhan itu baik dan indah. Ada banyak alasan yang membuat pemazmur memuji Tuhan. Mulai dari pemulihan Yerusalem,
kedekatan Tuhan pada orang-orang yang hancur hatinya, kekuatannya, kebijaksanaan Tuhan, keadilan Tuhan, dan segala kecukupan pemeliharaan Tuhan setiap harinya. Semua yang diungkapkan oleh pemazmur ini mengacu kepada masa lalu atau sejarah, pengalaman masa sekarang dalam kesehariannya, hingga pengharapan dan keyakinannya akan masa yang akan datang. Dari hal ini kita dapat mengetahui bahwa untuk bisa sampai pada pengalaman pemazmur bahwa memuji Tuhan itu baik dan indah, maka dibutuhkan sedikitnya dua hal ini, yaitu yang pertama, kepekaan untuk melihat campur tangan Tuhan Allah dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan bukan hanya dalam hidup pribadinya, melainkan kehidupan orangnya, termasuk bangsanya. Yang kedua, kesediaan untuk berulang-ulang memuji, bahkan hanya sesekali dalam momen yang khusus. Berulang-ulang memuji juga berarti kan sudah dinyatakan kita. Tuhan yang terkasih, pujian kepada Tuhan Allah akan terasa kering dan hambar bila kita tidak pernah menyempatkan waktu untuk mengasah kepekaan kita melihat campur tangan Tuhan dalam setiap detik hidup kita. Juga bila pujian itu tidak kita lakukan dengan rutin sebagaimana bagian dari hidup dan penggunaan lidah bibir kita setiap hari. Jika kedua hal tersebut di atas kita miliki, maka pujian itu akan terasa baik dan indah. Bukan hanya kepada Allah, tetapi juga indah bagi para pemujinya yang lain. Indah karena kehidupan pemuji-pemuji Allah akan semakin dibentuk oleh Allah melalui puji-pujian itu sendiri. Dengan puji-pujian kita akan dibawa makin dekat pada Allah, dan itu berarti kita makin hidup takut dan hormat pada Allah, serta setia selalu berharap pada Allah. Inilah saudara-saudaraku maksud pemazmur berkata, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Karena itu teruslah memuji Allah. Saudaraku yang bersukacita, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Apakah Tuhan ingin muridnya menjadi lembek dan lemah? Tidak. Tapi Tuhan menginginkan ciptaannya menyadari mereka hanyalah ciptaan. Bahkan Yesus yang adalah anaknya senantiasa berdoa kepadanya. Bahkan Yesus yang adalah firman Allah senantiasa berkomunikasi dengan Allah Bapa dalam menjalani hidup sebagai manusia. Mengapa kita yang hanya ciptaannya, yang disebut Andar Ismail sebagai manusia rapuh, mengapa melupakannya? Jemaat yang terkasih, akhirnya di malam Natal ini, marilah kita merenungkan kembali kehadiran Yesus Kristus sebagai bukti kasih Tuhan Allah bagi seluruh ciptaannya. Malaikat Tuhan memberikan penjelasan kepada Yusuf
Dia adalah Yesus. Nama Yunaninya Yehosua atau Yosua, yang artinya Tuhan menyelamatkan. Marilah kita serukan bahwa Yesuslah penyelamatku, penyembuh hati yang terluka. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga akan kasih kemurahan Tuhan untuk hidup kami, umat-Mu manusia ini, di mana Yesus telah hadir sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penyelamat kami, penyembuh kami. Itu sebabnya kami akan selalu memuji-muji nama Tuhan, bersyukur kehadirat-Mu akan segala sesuatu yang telah Tuhan berikan. Mujizat, kasih, dan berkat-Mu telah kami terima, dan biarlah Yesus yang selalu hadir di dalam seluruh kehidupan kami. Berkati umat-Mu ya Tuhan, yang penuh dengan sukacita pada Natal umum ini, agar umat-Mu benar-benar beroleh sukacita, beroleh anugerah, beroleh berkat yang daripada Tuhan, di mana Yesus telah lahir dalam setiap hidup kami, di mana Yesus menjadi juru selamat kami, di mana Yesus menjadi penolong kami di dalam mengarungi dan menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa atas kemurahan-Mu tersebut. Inilah kami, dan biarlah Tuhan yang selalu hidup di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjungan-Mu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam salam, Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercela. Bunda-Mu Maria diberi karunia, melahirkan di Kau kudus dan mulia. Salam salam. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala pujian bagi-Mu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu
atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Kami dapat bersukacita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersukacita dengan puji syukur menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pemimpin yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penatua Bibelfro, diakones, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesak dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripada-Mu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkan Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada seluruh jemaat Tuhan, kami mengucapkan Pendeta Majelis HKBP Resort Tanjung Priok, Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin.